أحييكم بتحية الإسلام والإيمان. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita, Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan taufiknya, selalu diberkahi hidupnya. Dan alhamdulillah wa syukurulillah, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas semua jasa-jasa beliau yang telah berhasil mengarahkan dan mengajarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju alam yang penuh dengan peradaban yang sangat mulia sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Mustami'in wal mustami'at wa musyahidin wal musyahidat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum saya menyampaikan kultum saya pada kesempatan yang mulia ini, izinkan sedikit saya menyampaikan sebuah hikayat dari seorang ulama yang menceritakan bahawa ada seorang yang bernama Muhammad, di mana dia solatnya dilakukan sedikit-sedikit atau jarang-jarang. Namun Muhammad ini ketika tiba bulan suci Ramadan, maka dia berusaha sekuat tenaga, dan bahkan pakaiannya dipakainya adalah pakaian yang mahal-mahal, memakai wangi-wangian, dan rambutnya diberikan minyak yang harum. Itu semua dia niatkan adalah untuk menghormati daripada datangnya bulan suci Ramadan. Dan semua solat-solat yang pernah dia tinggalkan, dia qadanya berangsur-angsur, sehingga dia menemukan atau menemui ajalnya. Dan seorang ulama ini pada malam hari ketika tidurnya didatangi dalam mimpinya. Dan ulama ini bertanya kepada Muhammad ini, "Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu setelah apa yang telah kau perbuat selama hidup di atas dunia?" Maka dia menjawab, "Seperti apa yang engkau lihat, aku sekarang ini dalam ridha Allah, dalam ampunan Allah, karena saya telah menghormati dan mengagungkan bulan suci Ramadan." Mustami'in wal mustami'at, musyahidin wal musyahidat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini artinya bahawa di bulan suci Ramadan ini kita perlu menyiapkan bukan saja berupa material, namun yang perlu kita siapkan adalah penjiwaan kita, rasa yang kita miliki ini. Dengan hanya kita berbahagia, bergembira saja dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan dibebaskan daripada siksa api neraka. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan tibanya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan baginya, akan Allah haramkan jasadnya daripada siksa api neraka.
mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kultum saya pada kesempatan yang mulia ini yang berjudul Collective Action sebagai solusi permasalahan umat dalam menghadapi pandemi atau COVID-19. Ramadan 1441 Hijriah dengan Ramadan 1442 Hijriah saat ini nampaknya masih ada kesamaan dengan situasi COVID-19. Namun demikian, ada banyak perbedaan yang signifikan, terlebih di tempat kita ini, khususnya di Kota Batam. Alhamdulillah, tahaddus bin nikmah, kita berangsur-angsur sudah dengan era new normal ini. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak yang berhasil melewati daripada coronavirus ini. Ini patut kita syukuri. Namun demikian, di bulan suci Ramadan ini kita tetap masih menjaga prokes atau protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dan telah disampaikan oleh Satgas COVID-19 melalui media-media yang telah disampaikan bahkan langsung oleh pemerintah baik dari pusat hingga ke daerah. Itu semua bentuk daripada kepedulian daripada kita semua sebagai rakyat dan warga negara Indonesia tercinta. Mustami'in wal mustami'at. Sebagaimana kita maklumi bahwa Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah menyatakan bahwa Indonesia juga sudah dinyatakan pandemi COVID-19 mulai dari tahun 2020 kemarin. Bahkan hingga saat ini kita sudah 2021 masih pun dalam situasi yang sama. Namun alhamdulillah, mari kita selalu menjaga daripada prokes ini. Kita tetap menjalankan apa yang disebut dengan 5K dan lainnya, seperti menjaga jarak, memakai masker setiap saat kita mau keluar, dan yang sering-sering kita mencuci tangan. Ini semua adalah untuk melindungi diri kita dan lingkungan sekitar kita. Terlebih alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini ada 2 hadis yang perlu kita sikapi, ada yang perlu kita yakini. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan hadis At-Tabrani, yaitu sumu tasihhu. Dengan puasa itu maka akan menyehatkan jasad atau badan kita. Dan yang kedua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yaitu as-saumu junnatun. Puasa itu adalah merupakan perisai. Jadi kita perlu yakini dengan 2 hadis ini, dengan puasa insya Allah kita akan dijauhkan daripada COVID-19 atau virus coronavirus. Kemudian kita akan selalu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak terdampak ataupun terjangkiti oleh apa yang kita takutkan bersama. Namun demikian kita tetap harus selalu kolektif di dalam menjalankan
kehidupan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Demi ini semua adalah untuk kita saling bantu, saling jaga, karena tidak ada yang mengetahui hari esok apakah kita ini selamat dari hal itu. Namun kita tetap menjaga daripada prokes yang disampaikan oleh pemerintah kita. Mustami'in wal mustami'at, musyahidin wal musyahidat, rahimakumullah. Marilah sekali lagi di momen yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan barakah ini, kita tingkatkan amal ibadah kita. Semoga dengan kita tingkatkan amal ibadah kita ini, Allah Subhanahu wa taala meridai hidup kita dan mati kita. Karena bulan Ramadan kita tahu awalnya pun awaluhu rahmatun. Awalnya adalah rahmat, wa awsatuhu maghfiratun, pertengahannya adalah bulan ampunan, wa akhiruhu itqum minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa memberi manfaat dan pencerahan kepada mustami'in dan mustami'at. Apa yang kurang itu semata-mata daripada kami pribadi, dan jika ada yang lebih itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami berlindung dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufiknya, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiqul hadi ila sabili rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.